Kudus berkata kepada saya bahwa Gilbert ini pendeta sesat, Tony Daud ini adalah penginjil sesat, Bapak adalah penginjil sesat. Roh Kudus itu peristiwa, bukan Ada lawas amblas. Dia dari luar, saya ini orang dari dalam, Pak. Saya pendeta dari gereja karismatik, Pak. Inilah akibat orang tidak sekolah nih. Kalau engkau diurapi tidak perlu diajarin orang lain. Nah, inilah salahnya sesatnya kalian nih, nggak mau diajar. Kalian tidak mau diajar, sok pinter. No! Through the laws of the Pope, the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and plagued. Will you recant or will you not? Shalom, halo guys, jumpa lagi bersama saya Patri Smith di channel saya. Semalam saya sempat scroll YouTube ya, dan saya menemukan satu video, semacam video perdebatan ya, antara Pak Paul Zhang ya, sama Pak Pardi Umbai yang kemarin saya pernah counter penjelasan bahasa roh ya. Dari dia, saya counter. Dan saya menemukan dia berdebat sama Pak Paul Zhang, dan bagi saya ini perdebatan yang sangat-sangat lucu ya antara Pak Paul Zhang dengan Pak Pardi Umbai ini. Dan mungkin ini perdebatan tentang bahasa roh yang paling lucu di dunia guys. Nah, kita akan menonton sama-sama. Mari kita simak videonya. Enggak, Pak Paul, bertobat Pak Paul. Kau bertobat, Bapak yang bertobat. Roma 10 ayat 17 berkata, firman iman datang dari pendengaran rema Kristus. Kalau kamu punya iman, kamu punya kuasa, Pak. Kita bilang, Bapak ngomongnya set nggak nyambung, Pak. Jaga sembung, makan golok. Jangan lari, jangan lari. Jangan lari. Firman Tuhan bilang apa? Iman datang dari mana? Sekarang setiap iman datang dari mana? Saya tanya, kok jangan lari bagaimana? Bapak sendiri yang ngarang-ngarang kok. Harus ngalami baptisan Roh Kudus, nggak bisa kalau enggak. Iya, baptisan Roh Kudus itu apa? Bapak kan baptisan Roh Kudus yang kan yang begitu. Ada lawas. Pak Paul mau apa? Kalau itu dari Roh Kudus, Pak Paul mau apa? Nah, itu bukan dari Roh Kudus, Pak. Itu bukan Roh Kudus. Nyatanya sambil sandal lawas sambil olah bebe itu pendeta-pendeta. Ini penghujat. Kalau penghujat saya mati sekarang, Pak. Nyatanya saya nggak mati sampai sekarang, Pak. Ya nanti ada waktunya. Oh, nanti. Pak, itu Ananias dan Safira itu menghujat Roh Kudus. Itu Herodes itu menghujat Roh Kudus langsung mati, Pak. Itu saya nggak mati-mati nih, Pak, karena saya tidak menghujat Roh Kudus. Saya sedang mengajari Bapak tentang kebenaran supaya jangan sesat. Tapi mereka mendustai. Sebenarnya kalau dari saya ya, menghujat Roh Kudus itu lebih kepada penolakan orang untuk percaya ya. Jadi kalau ditanya tentang menghujat Roh Kudus itu harus langsung mati, saya kira kurang tepat ya, karena ketika kita membaca penjelasan Yesus tentang menghujat Roh Kudus, itu dia lebih kepada menolak apa yang menjadi pekerjaan Roh Kudus ya, yaitu menginsyafkan dunia akan dosa dan memberikan kebenaran. Orang yang terus-menerus menolak untuk bertobat, yang tidak pernah insyaf akan dosanya, atau mungkin pernah diingatkan tentang dosanya, pernah ditegur tapi terus mengeraskan hati, nah ini sama dengan orang yang menghujat Roh Kudus. Kalau disamakan dengan Ananias dan Safira, atau mungkin dengan siapa tadi raja yang disebutkan itu saya kira kurang tepat untuk disamakan dengan menghujat Roh Kudus. Kita lanjut. Kok mendustai? Mana ada mendustai? Enggak ada, Pak. Mendustai itu menghujat Roh Kudus sama, Pak. Menghujat itu ya seperti Bapak tadi mengolok-olok. Kok mengolok-olok? Pak Paul, saya tidak mengolok-olok Roh Kudus, saya mengolok-olok dogmanya Bapak. Saya tidak mengolok-olok Roh Kudus. Saya penuh Roh Kudus, Pak. Saya dibaptis oleh Roh Kudus, Pak. Tetapi Roh Kudus saya dengan Roh Kudusnya versinya Bapak beda. Kalau Bapak Roh Kudusnya sandal lawas. Kalau Roh Kudusnya saya itu beda, Pak. Dan Anda olok-olok itu ketika orang terima bahasa roh dari Roh Kudus, Anda olok-olok.
Itu menghujat, Pak. Enggak, Pak. Saya tidak menghujat Roh Kudus, Pak. Saya mengolok-olok doanya. Saya menghujat dogmanya Bapak. Pengajaran Bapak yang saya hujat, bukan Roh Kudusnya, Pak. Saya mengasih tahu Roh Kudus yang benar. Karena Bapak belum paham, jadi Bapak belum menghujat. Yang mana, Pak? Oh, saya sudah paham sekali, Pak. Saya doktor teologi loh, Pak. Kok belum paham bagaimana, Bapak? Bapak gimana sih? Bapak saya kasih ayatnya, Bapak nggak percaya. Bapak malah ngutip-ngutip sendiri, ngutipnya, tapi Bapak nggak tahu sambungannya kayak apa, malah ngalar kemana-mana. Jangan. Juga pintar pengajar Israel, belajar sama Yesus. Harus lahir baru. Mana, Pak? Loh, Bapak Rabi Yahudi itu belajar sama saya, Pak. Ya enggak masalah, tapi perkara rohani bukan masalah intelektualitas manusia. Anda Loh, tahu? bukan masalah itu. Nah, Bapak bilang saya belum paham. Definisinya paham nggak paham apa? Bapak belum menjelaskan kepada saya bagaimana Bapak terima baptisan Roh Kudus. Kalau Bapak tidak bisa... Saya menerima rema, Pak. Saya menerima rema, lalu saya berbuah roh. Oke. Salahnya di mana? Tandanya orang baptisan Roh Kudus apa? Itulah pendapat atau pernyataan Pak Paul Sang, baptisan Roh Kudus itu terima rema, begitu ya? Mana itu ayatnya, rema. Pak? Itu kan rema, tadi juga jelas. Rohku, remaku adalah roh. Bukan kata saya, Pak, kata Tuhan Yesus, Pak. Enak aja kata saya. Itu kata Tuhan Yesus, Yohanes 6 ayat 63. Remaku adalah roh. Ya, masa rohnya Yesus nggak kudus, Bapak gimana sih? Baptisan Roh Kudus itu peristiwa, bukan... Ada lawas amblas. Kan begini, Pak Paul. Itu kan nubuatan Nabi Yoel kan belum datang nih. Ya. Kenapa iblis itu pakai orang-orang... Iya, nubuatannya Nabi Yoel yang mana, Pak? Yang mana, Pak? Nubuatan Nabi Yoel yang mana? Nah, orang olok-olok kalau orang dapat bahasa roh, orang karunia kesembuhan gitu ya. Loh, nggak ada, itu bukan bahasa roh, Pak. Itu bukan bahasa roh, itu orang kesurupan, Pak. Sandalawas lama-lama amblas. Kirara baso. Itu bagi orang yang tidak diurapi. Bukan, itu bukan bahasa roh, Pak. Bapak tadi sudah melanggar aturannya di dalam 1 Korintus 14. Bapak nggak boleh berbahasa roh kalau nggak ada yang menafsirkan. Begini. Nggak boleh, Bapak sudah melanggar. Bapak mau melanggar 1 Korintus 14 tadi. Kan udah dibilangin jangan berbahasa roh kalau nggak ada yang menafsirkan. Bapak mau nekat mau melanggar. Itu begini. Itu kan pelaksanaannya. Itu begini bagaimana? Bapak mau melanggar itu 1 Korintus 14 ayat 27. Kita kan bicara karunianya, kita bicara baptisan Roh Kudus. Ini nah, loh. Itu 1 Korintus 14 kan tadi kita bicara. Kalau ada yang berbahasa roh, maksimum 2-3 orang paling banyak dan itu pun bergantian. Bapak di gereja kan pasti bareng-bareng orang. Lalu nggak ada yang ngerti semuanya. Lalu orang masuk bilang, oh ini orang gila, semua anak kesurupan. Salah. Bapak hanya lihat dari luar itu. Hanya lihat dari luar saya, ini orang dari dalam, Pak. Saya pendeta dari gereja karismatik, Pak. Gimana sih Bapak ini? Roh Kudus gimana? Saya juga dibaptis oleh rema, Pak. Saya penuhan rema. Itulah namanya penuhan Roh Kudus. Oke, thank you Bapak Sang. Cukup aja dulu. Ada ayatnya kalau Bapak. Menarik ya guys. Jadi ini sama-sama pendeta karismatik ya. Tapi kita bisa lihat perbedaan intelektualitas dari mereka. Pak Paul Zhang sudah merupakan orang karismatik yang ya mulai back to Bible lah. Ya kita harapkan demikian ya. Tapi Pak Pardi ya kelihatannya masih nggak biblikal ya. Karena di mana sih ada tulisan bahasa roh adalah sikara barabas dan lawas atau bahasa yang tidak dimengerti ya. Kalau di Korintus itu bahasa yang tidak dimengerti oleh orang lain, bukan bahasa yang tidak dimengerti oleh diri sendiri, ataupun ya, banyak orang bilang iblis nggak mengerti gitu ya. Padahal di mana teksnya mengatakan iblis nggak mengerti gitu. Yang dimaksud nggak mengerti oleh orang lain ya. Tapi diri sendiri mengerti ya. Makanya Paulus bilang aku berdoa dengan dengan rohku ya. Jadi Paulus sendiri mengerti bahasa roh yang maksudnya adalah bahasa lidah ya, bahasa sehari-hari, bahasa yang dia pakai, bahasa daerahnya gitu. Kita lanjut. Terima kasih ya. Iya, makanya Pak, makanya saya bilang Bapak kalau saya ngomong jangan dipotong gitu loh. Enggak, biarpun Bapak ngomong nggak tepat juga. Iya, nggak tepat, saya tunjukkan ayatnya. Bapak ngomong nggak tunjukkan ayatnya. Ayatnya bilang apa, Bapak ngomongnya apa. Ya. Sekarang semua hamba Tuhan yang menyerang karya Roh Kudus perlu bertobat,
Stephen Tong, saya dan beberapa pendeta itu tidak menyerang kaya Roh Kudus. Kita nyerang pendetanya, Pak. Pendetanya ngawur, sesat, ngajari jemaatnya sesat. Ya, tapi kalau pendetanya termasuk ada Roh Bapak. Kudus, pakai dia. Termasuk Bapak. Iya. Iya, Bapak Kalau sesat. Bertobat, perhatikan, Bapak. Kalau saya sedang berbahasa roh, lalu Anda bilang saya sesat. Sesat, Pak. Harus ada 1 Korintus 14 ayat 27, harus ada yang menafsirkan. Paul bahwa bahasa roh itu karunia, dan karunia itu Aduh, Bapak ini masih mau ngelanggar 1 Korintus 14 ayat 7. Bukan itu. Kalau saya patokannya mah Alkitab aja, Pak. Nggak mau kemana-mana, Pak. Saya nggak mau ngalah-ngalah kayak Bapak, Pak. Bisa diperbaiki, kalau salah bisa diperbaiki, tapi karunia itu ada, itu enggak dari setan. Pak, kalau saya mah simpel sekali, Pak. Satu ini nih, Pak. Ya, jika ada orang berkata-kata dengan bahasa roh, ya 2 atau 3 sebanyak, maksimal 3 orang aja, seorang demi seorang, jangan bareng-bareng, dan harus ada orang lain yang menafsirkannya. Kalau nggak ada yang menafsirkannya, semua diem aja, jangan ada yang ngomong. Iya, ya kalau kan? nggak ada yang menafsir, jangan tafsir sembarangan. Loh, bukan termasuk jangan berbahasa roh juga, Pak. Itu, Pak, jika tidak ada yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat, hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri. Jadi Bapak jangan malah diumbar. Bapak tadi itu salah tuh, Bapak kayak orang gila kerasukan itu, Pak. Nah, Bapak tuh menghujat, membilang kerasukan. Pak. Bapak yang sedang menyesatkan jemaatmu, Pak. Bahasa roh itu ayat saya sudah jelas. Bapak mau tunjukkan ayat yang mana lagi, Pak? Sudah dibilang ayatnya begini, Bapak mau langgar ini. Bapak yang tertulis saja sudah dilanggar. Bapak ngomong-ngomongin, saya melakukan apa yang tertulis di Alkitab. Ya, ini yang tertulis begini, Pak. Bapak mau yang mana lagi? Kalau yang tertulis saja Bapak sudah langgar, gimana Bapak nggak sesat sama umat-umatnya sesat, Pak? Yang Bapak ngomong saja, saya sudah tunjukkan ayatnya, Bapak nggak mau. Bandel, keras kepala batu. Salah. Sudah saya tunjukkan ayatnya saja, Bapak masih kepala batu, Pak. Salah. Kok salah gimana? Ayatnya salah, Pak. Maksudnya ayatnya salah ini. Tahu yang salah menjelaskan. Ayatnya salah ini. Ayat coba artinya bagaimana? Coba Bapak sekarang artikan ayat ini. Bapak artikan ayat ini bagaimana? Haleluya. Iya, haleluya, Kirana Baso. Yang tidak mau rendah hati nih. Ini. Oh, tidak mau rendah. Bapak yang kepala batu sudah ditunjukkan ayatnya saja masih kepala batu. Kalau orang penuh Roh Kudus ngomongnya sopan. Oh, malah sopan. Itu Tuhan Yesus ngomong apa? Terkutuklah, celakalah. Itu si Yeremia bilang apa? Zakar babi pelinya apa itu? Pelinya kuda segala macam. Bapak gimana sih? Bapak ini munafik juga nih. Paul bilang saya kepala batu, Pak Paul mungkin batunya. Kok kepala batunya bagaimana? Ini ayatnya sudah begini, Pak. Sudah Bapak mau tafsirkan apa lagi? Gimana sih Bapak ini? Nah itu sebab yang belum dibaptis Roh Kudus suka salah nafsir firman. Kok salah? Bapak yang penuh Roh Kudus nih, dengan Roh Kudusnya Bapak ini tafsirkan nih firmannya coba. Enggak, Pak Paul aja ngomong dulu. Loh, tadi saya nafsirkan katanya salah, sekarang saya kasih kesempatan Bapak nafsirkan dengan karunia Roh Kudus versinya Bapak malah nyerah. Baik, saya jelaskan. Ya, kalau tidak ada yang menerjemahkan, menafsirkan. Pak, jangan ucuk-ucuk, Pak. Dari awal dulu. Tadi bilangnya apa? Dari ayat 27 dulu, jangan ucuk-ucuk, Pak. Haleluya, haleluya. Bapak sekolah Alkitab gak sih, Pak? Haleluya, saya sekolah sama Roh Kudus, baca Alkitab. Nah itu, Yesus saja sekolah rabbinik, Pak. Bapak pinter sih. Yesus saja sekolah, Pak. Pendapat manusia aja, tafsiran manusia. Yesus itu sekolah, Pak. Kalau nggak sekolah nggak mungkin dipanggil rabi, Pak. Nggak bisa. Kok enggak gimana sih? Nah inilah akibat orang nggak sekolah nih. Kalau engkau diurapi tidak perlu diajarin orang lain. Nah inilah salahnya sesatnya kalian nih, nggak mau diajar. Kalian tidak mau diajar, sok pinter. Yesus saja sekolah, Pak. Yesus saja sekolah, Pak. Iya, saya setuju dengan Pak Paul Zhang ya. Inilah kelemahan besar dari orang-orang yang mengaku dipenuhi Roh Kudus ini. Orang-orang yang mengaku punya karunia ini, mereka nggak mau diajar oleh orang lain. Mereka nggak mau belajar dari orang lain, kecuali dari pastor mereka, dari pimpinan mereka, yang mereka sudah anggap sebagai wakilnya Yesus gitu. Dan mereka mau menafsirkan sendiri Alkitab di luar penafsiran yang benar, dengan cara sembarangan, dengan cara Yesus berbicara kepada saya atau Tuhan berbicara kepada saya dari hayalan-hayalan yang nggak tahu gimana ya. Kita lanjut. Pak, kamu nggak mau sekolah. Para rasul itu nelayan-nelayan sekolah, Pak. Sekolah sama rabai yang namanya Yesus. Para rasul sekolah di sinagog
yang gurunya namanya Rabai Yesua Hamasya. Selama 3,5 tahun dia belajar dengan sungguh. Bapak kepala batu, nggak mau sekolah, tak ajarin bahasa asing segala macam, Bapak masih ngeyel. Dia ajarin ayat 27, Bapak mau nyegatnya langsung terakhirnya. Salah, Nah, salah. itu keminter soalnya. Kejar. Keminter Bapak ya. Nah, makanya Bapak tidak berbuah. Kalau saya tunjukkan Bapak buahnya apa sekarang? 0. Buah. Loh. Tidak berbuah. Apa maksudnya? Definisi Loh, buah itu apa? definisi apa? Alkitab sudah bilang namanya buah itu, kamu akan berbuah lebat, kata Tuhan Yesus. Ya. Dan Paulus berkata, buah roh, ada buah roh dan ada buah jiwa-jiwa. Jelek, nggak ngomong kasar. Siapa bilang ayatnya di mana, Pak? Nggak ngomong kasar segala macam. Itu Yeremia sama Yesus ngomongnya kasar minta ampun loh, Pak. Haleluya, nabi. Oh, haleluya. Yesus itu Nabi. ngomongnya kasar sekali, Pak. Celakalah ahli waris, keras sekali loh, Pak. Kamu anjing-anjing, ya kan? Ya kan, oh, kasar loh Yesus ngomong loh. Yeremia itu ngomongnya peler kuda segala macam loh, Pak. Iya, jangan diturutin lah. Kok jadi turutin? Kok jadi turutin gimana? Oh, nah, Alkitab yang menulis begitu kok. Saya ini walaupun di desa kan hamba Tuhan. Nah, Bapak ini bukan hamba Tuhan, Bapak ini hamba. Jangan diturutin katanya. Yesus ngomong kasar jangan diturutin. Jadi Yesus salah di situ. Jadi begini guys ya, sebenarnya Yesus itu dia ngomongnya itu bukan kasar ya. Keras, tegas. Bagi orang yang berdosa yang ditegur Yesus akan merasa Yesus kasar ya. Akan berpikir Yesus kasar. Tapi apa yang dikatakan Pak Uljang ini untuk mengcounter Pak Pardi ya. Yesus juga ngomong kasar, tapi dia ngomong kasar bukan mengutarakan kebencian pribadinya, bukan. Dia ngomong kasar ya dalam kemarahan yang kudus, ingin menegur, ingin memperingati. Sebagai orang tua kita perlu untuk tegas, keras kepada anak-anak kita yang kelewat batas. Ketika anak kita mau bermain di pinggir sungai gitu ya, misalnya, nah, ketika kita melihat dia, kita mungkin akan teriak ya dan ngomong keras ya, bisa marah ya, mungkin ada kata-kata kasar yang keluar. Tapi itu bukan ekspresi benci. Orang tua ngomong seperti itu karena ekspresi cinta. Ya, jadi ngomong kasar salah atau enggak? Kita lihat motifnya dulu. Kita lanjut. Diri sendiri. Hamba Tuhan dari mana? Kalau Bapak hamba Tuhan, Bapak ikutin apa yang dikatakan Tuhan di dalam Alkitab. Kalau Bapak nggak nulis, Bapak itu tidak menuruti apa yang di dalam Alkitab. Bapak ngarang sendiri. Bapak ini hambanya siapa sih? Saya hamba Tuhan Yesus Kristus, jelas tegas. Mana Bapak nurutin perkataan di Alkitab ini? Bapak nggak turutin. Bapak bukan hamba Tuhan. Bapak hamba dirimu sendiri. Saya nggak tahu hambanya siapa. Bapak ini nggak. Hamba, seorang hamba itu akan menuruti perkataan tuannya. Firman Tuhan berkata seorang hamba akan menuruti perkataan tuannya. Bapak nurutin perkataan Tuhan yang mana? Sopan, begitu. Loh, yang sopan mana? Bapak banyak orang sopan, itu orang Islam sopan-sopan, Pak, bajingan semua, Pak. Saya kasar-kasar begini, tapi saya banyak kasih makan orang, Pak. Gimana, Pak? Yang bagus yang mana dong? Saya mau dengar. Iya, Bapak buahnya apa coba? Saya tanya, Bapak buahnya apa? Tanya buah. Iya. Saya juga pelayanan kesembuhan. Aduh, pelayanan kesembuhan. Tipu-tipu semua, Saya Pak. juga berbagi kasih dengan banyak orang di desa. Aduh. Saya juga memberitakan Injil di radio. Memberitakan Injil, Bapak memberitakan Injilnya dengan Bapak yang beritakan bukan Injil. Ini aja Bapak nggak percaya, mau Injil yang mana yang Bapak beritakan? Ini saja Bapak nggak percaya kok. Saya percaya. Mana Bapak nggak turutin kok, ini Bapak percaya gimana? Diturutin. Mana? Saya atur itu. Bapak aja ya. Bapak nurut gimana? Bapak bohong nih. Bapak terang-terangan ini loh, ayatnya bilang ini, Bapak bilangnya lain. Bapak ini hambanya siapa sih? Injil mana yang Bapak beritakan? Bapak beritakan Injil yang mana lagi nih? Gimana nih? Saya undang Pak Paul datang ke gereja saya. Injil yang mana yang Bapak beritakan? Ini saja Bapak nggak turutin. Injil karangan Bapak sendiri. Mujizat palsu. Yang bilang saya tidak turutin siapa? Tadi kan Bapak turut, tadi kan Bapak tadi pilih. Nah itu kan Bapak nggak nurutin itu. Kan dibilang nggak boleh berbahasa loh kalau nggak ada yang nafsirkan. Itu kan nggak boleh berbahasa loh kalau nggak ada yang nafsirkan. Bapak nggak nurutin sih, bandel sih Bapak sih. Enggak sih. Kalian sih mendahului Tuhan sih. Belum baptis Roh Kudus sudah ngajar-ngajar. Mendahului Tuhan, saya baca Alkitab. Bapak baca apa tadi, Pak?
baca Alkitab. Nggak ada yang Bapak baca Alkitabnya, karena Bapak tidak suka sekolah. Bapak kepala batu, diajarin nggak mau. Mana Iya. Bapak baca? Bapak nggak baca tadi. Bapak sudah saya kasih bacaannya, saya suruh baca ulang, Bapak nggak mau. Enggak. Kok nggak Petrus bagaimana? saja Tadi Bapak sudah maunya langsung terakhir. Saya bilang baca dari ayat 27, Pak. Bapak nggak mau, bandel. Enggak, saya Maunya tanya. dipotong aja. Makanya saya tanya, kamu sekolah Alkitab di mana? Katanya nggak perlu sekolah Alkitab. Wah, Yesus aja sekolah Alkitab, Pak. Yesus aja sekolah Alkitab. Bapak ini lebih hebat dari Yesus tampaknya nih. Orang-orang yang menyerang karya Roh Kudus, karunia Roh Kudus adalah hamba-hamba Tuhan yang nggak ngerti Roh Kudus. Mana Pak saya menyerang karunia Roh Kudus? Saya menyerang Bapak, bukan menyerang karunia Roh Kudus. Saya menyerang yang Bapak- Bapak, bukan menyerang karunia Roh Kudus, Pak. Apa Gimana yang sih Bapak Bapak? serang? Saya enggak ada masalah. Loh, tadi Bapak tadi itu loh. Tadi yang pilih kan sudah bilang nggak boleh begitu, Pak. Baca Siapa yang dulu bilang ayatnya. Siapa yang bilang pilih-pilih? Pak Paul aja Bapak ngomong di bilangnya apa tadi? Lu kan saya hanya ngikutin Bapak kan tadi kan? Pak Paul aja ngomongnya tadi. Saya masih Ya, menjelaskan. jangan ya. Intinya Bapak itu diajar nggak mau dikasih tahu ayatnya jelas. Dari tadi saya sudah semua diajar, yang saya ngomong dasarnya ada Alkitabnya persis teksnya begitu. Tapi Bapak kan maunya ngarang kemana-mana, ngarang bebas kan, bikin majalah si Kunjung yang baru. Pak Paul nggak Tahu. bisa jawab saya. Mana yang nggak bisa Haleluya. dijawab? Semua sudah saya jawab. Sekarang saya tanya Bapak aja, Bapak yang nggak bisa jawab. Ayatnya mana Pak yang Bapak ngomong? Nggak ada semua. Roh Kudus Pak Mana Paul. ada yang nggak bisa saya jawab Pak? Nggak ada yang Jawab. nggak bisa saya jawab Pak. Semua pertanyaanmu itu bisa saya jawab semua. Ya. Bukan rema, bukan Mana rema, ada rema? salah. Ayat itu sudah jelas. Yohanes 6 ayat 63 salah. Bapak salahkan Yesus aja kalau salah. Pak Paul Bapak sang salahkan Roh Yesus Pak yang salah ngomong. Mungkin Yesus lagi kebelet beber. Mungkin Tuhan Yesus lagi kebelet berak itu lagi ngomong itu ya. Yohanes 6 ayat 63 ya. Iya Bapak yang bener aja Pak. Pihaknya Pak Paul, Ayatnya roomnya sudah Pak. jelas Pak. Yohanes 6 ayat 63 Pak. Ya, sudah tahu. Saya sudah tahu Pak Paul. Remaku adalah roh. Ya. Sudah jelas ya. Enggak bisa. Kalian enggak bisa Kok nggak menguji bisa roh. gimana Bapak? Ayatnya mana Pak? Ayatnya mana? Kalau saya menghujat Roh Kudus saya sudah mati sekarang Pak. Bukan langsung mati, bukan. Ada Harus waktunya. bagaimana dong? Bukan langsung mati gimana? Itu Ya, Herodes. dong. Ajar yang benar. Herodes itu mati Pak. Tampar oleh yang malaikat. begini Pak Paul, orang salah atau kurang sempurna menjalankan karunia Roh Kudus itu jangan langsung dihakimin gitu loh maksudnya. Bantu menjelaskan Kok itu. dihakimi? Bukan dihakimi Pak. Kalau yang salah harus bilang salah Pak. Iya tapi nggak dibilang sesat Gilbert itu kok. salah, Niko itu salah, Philip Mantova salah, harus saya bilang salah. Benny ini tuh salah, harus saya bilang salah. Mereka bisa tidak sempurna dalam menjalankan karunia Kalau Roh bukan Kudus. nggak sempurna Pak, mereka sudah sesat Pak. Kok malah gimana? Jangan ngurang-ngurangin Pak. Nah, Pak Roh Paul Kudus berkata kepada saya bahwa Gilbert ini pendeta sesat, Tony Daud ini adalah penginjil sesat, Bapak adalah penginjil sesat. Pak Roh Paul Kudus yang juga bicara sama sesat. saya. Loh, Roh Kudus yang bilang sama saya kok. Dia tinggal jemaat aja Semua menilai kita kan yang sesat saya atau ya. Anda kan. Dari buahnya kan kita tahu buahmu apa, buah saya apa. Kan begitu kan. Saya Yesus berkata dari buahnya lah kita tahu pengajarannya kan. Nah, tinggal pengajaranmu yang buahnya kalau apa, mereka pengajaran saya memiliki buahnya apa. mereka sesat ya, bingung saya dengan Loh, pengajaran buahmu itu Pak apa Paul. Pak? Makanya kan saya tanya buahmu itu apa. Makanya kita tahu pengajaranmu benar apa enggak. Buah saya apa, maka kita tahu pengajaran saya benar apa enggak. Gitu Pak ya. Iya. Oke Semua ya. kita punya buah, semua. Loh apanya? Kan saya sudah bilang Roh Kudus berkata kepada saya kalau Bapak tidak bertobat, Bapak akan masuk neraka loh Pak. Iya, kalau Bapak juga ndak bertobat, Bapak masuk neraka juga. Sama. Nah tinggal kita buahnya yang mana Pak? Nah, buahnya Bapak yang lebih nyata atau buahnya saya yang lebih nyata? Sejahtera. Loh kan Yesus berkata Bapak mau sangkal lagi. Yesus Loh. berkata dari buahnya lah kamu akan tahu pengajarannya. Di Galatia 5:22 itu loh. Itu foto di belakang Yesus, fotonya siapa itu? Pak, itu foto di belakang Bapak itu fotonya siapa itu? Foto di belakang Bapak itu. Foto Tuhan Yesus. Itu foto di belakang Bapak fotonya siapa kok? Yang bener aja Bapak jangan bercanda sama saya. Loh. Foto Loh. di belakang Bapak fotonya siapa itu? Siapa ya? Itu fotonya siapa itu? Siapa? Pak Paul aja yang jawab.
Loh kok saya tanya Bapak kalau malah tanya jawab. Itu foto Tuhan Yesus, Pak Paul. Ngawur, Bapak taunya dari mana itu Tuhan Yesus? Itu tukang sampah di pinggir rumah saya dulu waktu di Indonesia, Pak. Menghujat. Kok menghujat gundulmu peang? Itu tukang sampah di pinggir rumah saya, Pak. Itu bukan Tuhan Yesus. Bapak saya kasih 1 miliar kalau itu Tuhan Yesus kayak gitu, Pak. Saya tidak butuh uang segitu. Loh, kan Bapak bilang menghujat. Mana itu Tuhan Yesus? Bapak taunya dari mana itu Tuhan Yesus? Minum saya punya foto yang lain orang aku Tuhan Yesus loh, Pak. Beda lagi loh, Pak. Saya cukup makan minum. Pak. Sudah selesai ya guys. Gimana tanggapan kalian guys? Siapa yang benar? Coba komen di bawah. Saya kira diskusi tadi meskipun ya agak kusir ya, tapi banyak hal yang bisa kita pelajari ya dari mereka berdua lah. Jadi saya kira ada yang bisa dapati lah. Mungkin hiburan, mungkin pengetahuan, atau mungkin bagaimana melihat kedua hamba Tuhan dari karismatik mempertahankan argumen mereka, ya kan? Kita bisa melihat. Nah guys, sekian video saya. Semoga ini bisa bermanfaat. Tuhan memberkati. Shalom.